Oke, berhubung saya masih bingung mau beli HP apa buat di-review, jadi saya kepengen ngangkat satu topik buat kita diskusiin bareng-bareng. Dan mungkin teman-teman juga ada yang penasaran, kenapa slot micro SD di smartphone dihilangkan. Tapi sebelum ke topik pembahasan utama, saya mau ngasih semacam abstrak, biar teman-teman itu bisa nangkep apa yang saya maksud. Karena sebenarnya, smartphone tanpa slot micro SD itu udah bukan hal baru. Contohnya iPhone dan Android segmen flagship udah dari dulu ninggalin slot micro SD. Malahan untuk iPhone, setahu saya, sejak awal itu Apple belum pernah ngasih slot micro SD. Jadi segmen yang saya maksud di sini lebih ke fenomena yang terjadi di HP kelas mid-range beberapa tahun terakhir. Bahkan HP yang harganya 2 juta lebih sedikit, alias entry level, di zaman sekarang itu udah ada yang mulai ngilangin slot micro SD. Nah, kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Apa alasannya? Mungkinkah kedepannya slot micro SD bakal ditinggalkan sepenuhnya? Dan apa pendapat saya soal ini? Jadi langsung aja ke pembahasannya. Oke, untuk alasan pertama, alasan yang saya pribadi kurang setuju, tapi masuk akal buat dijadiin alasan. Jadi, mantan Presiden Xiaomi Global, Om Hugo Bara, 10 tahun yang lalu beliau pernah ngomong yang kurang lebih intinya begini, smartphone dengan performa tinggi itu nggak perlu micro SD karena makan tempat. Jadi ngorbanin area beberapa part yang harusnya lebih penting dikembangin, entah itu cooling system, baterai, dan lain sebagainya. Belum lagi ada kemungkinan-kemungkinan seperti kualitas micro SD yang dipakai user itu kualitasnya nggak semuanya bagus, atau bahkan ada user yang pakai micro SD KW. Jadi Om Hugo Bara ini bilang hal tersebut itu bisa nimbulin beberapa masalah atau gangguan pada HP-nya. Entah sistemnya error, performanya jadi lemot, atau micro SD-nya tiba-tiba korup. Dan kalau udah bermasalah, user itu lebih cenderung nyalahin merek HP-nya ketimbang micro SD-nya. Makanya buat mengantisipasi hal tersebut buat produk berperforma tinggi, Xiaomi itu komitmen nggak ngasih slot micro SD. Apalagi mempertimbangkan kecepatan transfer data micro SD itu lebih lambat dari memori internal HP-nya atau si storage UFS. Dan itu juga diamini sama Samsung ya, yang bilang micro SD itu bisa memperlambat kinerja smartphone. Tapi itu adalah alasan 10 tahun yang lalu. Dan saya pribadi di beberapa poin tidak semuanya setuju dipakai sebagai alasan di zaman sekarang. Karena satu dekade terakhir, perkembangan teknologi smartphone itu terlalu pesat. Apalagi cari micro SD yang original itu sekarang udah gampang dan harganya juga makin terjangkau. Bahkan kalau butuh ya, micro SD khusus gaming itu udah ada dan speednya itu kenceng-kenceng. Walaupun lebih spesifik buat device seperti handheld. Jadi saya ngerasa alasan tersebut dulu semacam cari alasan biar konsumen mau beli varian memori yang kapasitasnya lebih gede. Dan konsep seperti itu sekarang itu udah lumrah dijumpai di HP-HP kelas mid-range yang udah ninggalin slot micro SD. Makanya saya pribadi lebih setuju sama alasan yang kedua ya, kita digiring buat pakai layanan cloud storage. Ya, teman-teman pastinya udah nggak asing ya sama hal ini. Selain Google Drive, beberapa brand smartphone juga nyediain fitur cloud storage buatan mereka sendiri. Contohnya ada Xiaomi Mi Cloud, Apple iCloud, Samsung Cloud, Infinix X Cloud, dan lain-lain. Nah, cloud storage yang terintegrasi sama brand tentu juga punya andil biar user itu betah pakai produk dari brand tersebut. Mungkin sederhananya sekalian ngejaga hubungan konsumen dan produsen. Yang jelas kalau teman-teman pakai layanan ini, perusahaan itu bisa dapetin cuan tambahan karena sistemnya itu berlangganan tiap beberapa bulan. Atau kalau kalian nggak mau pakai cloud storage bawaan si brand HP, di luaran itu masih ada beberapa aplikasi sejenis yang biaya langganannya itu lebih terjangkau. Tapi kalau pakai cloud storage, pilih yang udah terpercaya aja ya. Karena kalau tiba-tiba servernya bangkrut atau tutup, ya kalian sendiri yang rugi. Cuma kekurangan cloud storage ini butuh koneksi internet, jadi nggak bisa diakses secara offline. Tapi kelebihan dari cloud storage ini, data yang teman-teman save itu nggak bakal korup dan bisa diakses secara multi-device, jadi nyimpennya itu lebih aman. Kecuali akun kalian dihack atau servernya tutup ya, itu baru nggak aman. Dan cloud storage di smartphone ini sebenarnya udah ada dari dulu ya. Karena kalau nggak salah, Apple itu ngenalin iCloud itu di tahun 2010 atau tahun 2011. Kemudian disusul Google lewat Google Drive, Microsoft juga ada di HP Windows Phone zaman dulu, dan mulai saat itu, cloud storage ini tuh mulai banyak pemainnya dan penggunanya juga.
Tapi dulu mungkin kurang populer itu karena kecepatan internet pada zaman itu ya, karena belum se-advance beberapa tahun terakhir. Apalagi kalau kita tinggal di Indonesia yang ngomong-ngomong kecepatan internetnya paling pelan se-ASEAN. Tapi kalau kita bicara situasi sekarang, dengan speed internet yang katakanlah udah lebih memadai, dan hampir semua orang itu punya koneksi internet, ditambah makin kesini semakin banyak user yang pakai cloud storage. Jadi produsen smartphone ngapain terus-terusan ngasih slot micro SD? Apalagi kalau udah ngasih nggak dipakai. Ya mending ikutan ngasih fitur cloud storage, malah bisa dapat cuan tambahan. Apalagi produsen smartphone pasti mempertimbangkan alasan yang ketiga, yaitu teknologi udah semakin murah. Ya, kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, internal 64GB di smartphone itu masih bisa dianggap kapasitas yang cukup gede lah. Tapi di zaman sekarang, 64GB itu udah kerasa kecil banget, di saat kapasitas 256GB itu udah gampang dijumpai. Bahkan kapasitas 512GB di tahun ini atau tahun kemarin itu udah bermunculan di segmen mid-range. Belum lagi kalau ngomongin tipe storage, dulu UFS cuma dipakai di HP kelas atas. Tapi sekarang, HP 1 jutaan pun udah ada yang pakai storage tipe UFS, walaupun tipe yang 2.2. Artinya, teknologi itu makin kesini udah semakin murah, karena ada faktor teknologi yang lebih baru. Nah, kalau ditarik benang merah dari beberapa alasan yang udah saya jabarin dari awal, keberadaan slot micro SD di smartphone zaman sekarang itu dirasa sedikit demi sedikit, urgensinya itu udah semakin berkurang. Karena performa HP di zaman sekarang itu udah kenceng-kenceng, teknologi UFS juga semakin berkembang, ditambah HP yang kapasitas memori internalnya gede itu udah semakin murah. Cuma dalam proses ngilangin slot micro SD ini tuh bertahap ya. Awalnya dari flagship, turun ke kelas mid-range. Kalau pasar udah terbiasa, baru nanti turun lagi ke segmen yang harganya lebih terjangkau. Malahan kemarin saya bikin voting, ternyata banyak juga teman-teman yang udah nggak pakai slot micro SD. Tapi mungkin beberapa alasan yang udah saya jabarin bisa bertentangan sama pendapat pribadi teman-teman ya. Ya nggak masalah, namanya juga beropini. Cuma kalau produsen udah mutusin buat ninggalin slot micro SD, kita sebagai konsumen emangnya bisa ngapain gitu. Mau nggak mau kita yang digiring buat nerima kondisi seperti itu. Karena makin kesini, faktanya slot micro SD itu udah mulai ditinggalin banyak brand. Bahkan saat produsen smartphone nggak ngasih slot micro SD, produknya itu nggak begitu dipermasalahkan. Tetap laku-laku aja. Dan di saat yang sama, gadget-gadget lain muncul sebagai solusi alternatif. Contohnya ada USB OTG flash drive. Tapi nggak saya bahas di sini ya, karena kayak kurang pas aja buat dijadiin alasan produsen smartphone ngilangin slot micro SD. Nah, kurang lebih begitulah beberapa alasan kenapa slot micro SD di smartphone itu dihilangkan. Ya memang bakal pro dan kontra, tapi tujuan video ini kan memang buat diskusi bareng ya. Monggo, kalau teman-teman punya pendapat yang lain, bisa sampaikan juga di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video diskusi gadget berikutnya dan Mata Asita.